di suatu desa di Jawa Tengah. Ada satu desa yang sudah lama dikenal sebagai desa yang gersang. Setiap musim kemarau datang, tanah retak seperti sisik ular, sumur-sumur kering, dan warga harus berjalan hampir 2 kilometer hanya untuk mengambil seember air dari sungai kecil di ujung hutan. Hadi, pemuda berusia 24 tahun, sering melihat ibunya memikul jerigen besar setiap pagi hanya untuk menanak nasi. Ayahnya dulu petani, tapi sawah yang mengering membuatnya berhenti menanam padi dan beralih menjadi buruh serabutan. Air itu seperti hidup kata ibunya. Suatu sore, tanpa air, semua berhenti. Sejak hari itu, kalimat itu tertanam kuat di hati Hadi. Ia tak ingin desanya mati karena haus. Suatu hari, Hadi berjalan ke sungai tua di ujung bukit. Sungai itu masih mengalir, meski kecil dan jauh dari pemukiman. Ia duduk lama di tepinya, memperhatikan aliran air yang terus menetes, berpikir keras. Kalau saja air ini bisa sampai ke desa, gumamnya. Ia pun mulai mencatat ide-idenya di buku bekas. Menggali saluran kecil, menggunakan pipa bekas, dan menampung air hujan di bak penampung sederhana. Gagasan itu tampak mustahil bagi pemuda desa tanpa modal dan pendidikan teknik. Tapi bagi Hadi, keyakinan lebih kuat dari semua itu. Ketika Hadi menyampaikan idenya kepada warga desa, sebagian besar hanya tertawa. "Hadi, kamu mau jadi insinyur?" canda seorang bapak tua. "Air dari bukit ke sini butuh biaya besar, Di. Kita makan saja susah." Namun, ada juga beberapa orang yang percaya, termasuk Pak Rukun, guru SD yang sudah tua. "Kalau kamu niat, saya bantu gambar jalurnya," katanya. Hadi pun semakin bersemangat. Ia mulai mengumpulkan bambu bekas dari kebun, pipa plastik rusak, bahkan drum air tua yang sudah tak terpakai. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Hadi memikul bambu ke bukit bersama dua temannya, Wawan dan Rudi. Mereka menggali tanah dengan cangkul butut, membuat parit kecil dari sungai tua menuju arah desa. Hari-hari terasa panjang dan melelahkan. Kadang tangan mereka luka, bambu pecah, atau air tak mau mengalir. Tapi setiap kali gagal, Hadi hanya berkata, "Air pasti mencari jalan. Kita juga harus begitu." Musim kemarau semakin parah. Sungai kecil mulai surut dan warga mulai kehilangan harapan. Beberapa warga mengatakan, "Hadi hanya buang-buang waktu. Kamu bikin parit cuma buat lumpur, Di," kata seorang ibu sinis. Suatu sore, badai besar datang. Angin merobohkan sebagian saluran bambu yang mereka buat. Hadi hanya bisa duduk diam di bawah hujan, melihat pekerjaannya hancur. Tapi di tengah tangisnya, ia sadar air yang mengalir deras itu memperlihatkan arah baru, jalur yang lebih tepat. Keesokan harinya, Pak Rukun datang membawa dua orang anak muda dari kota, relawan dari universitas yang sedang melakukan penelitian desa. Mereka tertarik dengan ide Hadi. "Kamu luar biasa, Hadi. Kami bisa bantu kamu memperbaiki sistemnya, tapi butuh kerjasama warga." Kabar itu menyebar cepat. Untuk pertama kalinya, warga mulai berkumpul. Mereka membantu menggali, membawa batu, dan memperkuat dinding saluran dengan semen sisa. Beberapa minggu kemudian, aliran air kecil mulai menetes di bak penampung desa. Anak-anak berteriak gembira, ibu-ibu membawa ember, dan lelaki tua tersenyum lebar. Air itu belum banyak, tapi cukup untuk mandi dan memasak. Hadi berdiri di pinggir bak, matanya basah
bukan karena hujan. Ini baru awal, katanya pelan. Suatu hari, air ini akan mengalir ke setiap rumah. Namun, di balik senyum itu, ia tahu perjuangan masih panjang. Pipa bambu masih bocor dan debit air belum stabil. Tapi semangatnya tak pernah padam. Karena baginya, dari setetes air kecil pun, harapan bisa tumbuh. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru bagi desa itu. Setelah melihat bukti pertama bahwa air benar-benar bisa mengalir, semangat warga seolah menyala. Laki-laki muda, bapak-bapak, bahkan ibu-ibu ikut membantu. Hadi kini tidak lagi sendirian. Di tangannya ada catatan, peta aliran air, dan daftar bahan bangunan yang dibutuhkan. Relawan dari kota, Raka, dan Dewi membawa alat ukur sederhana serta mengajarkan cara membuat penampungan air yang efisien. Setiap pagi, mereka berangkat ke bukit membawa bambu dan pipa bekas. Disambut sinar matahari yang mulai terasa lebih lembut dari biasanya. Warga menyebut proyek itu saluran kehidupan, bukan sekadar pekerjaan, melainkan doa dan harapan bersama. Pekerjaan itu tidak mudah. Tanah di bukit sering longsor. Saluran yang sudah ditanam kadang bocor. Hadi sempat jatuh sakit karena kelelahan, tapi ia menolak berhenti. Kalau saya berhenti, siapa lagi yang akan teruskan? Katanya dengan suara serak. Melihat kegigihannya, warga mulai sadar. Pemuda ini bukan hanya bekerja untuk dirinya, tapi untuk semua orang. Bahkan anak-anak yang dulu hanya bermain di ladang, kini membawa ember membantu mengisi air, sementara dari sumur kecil di lembah. Malam hari, warga berkumpul di teras rumah Pak Rukun. Di bawah lampu minyak, mereka membahas cara memperkuat aliran dan mencari cara menampung air hujan. Tak ada yang mengeluh, hanya rasa satu, ingin desa ini hidup kembali. Suatu pagi, datang surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Rupanya, laporan dari relawan kota telah sampai ke sana. Dalam surat itu, tertulis kabar mengejutkan. Tim survei akan datang melihat proyek saluran air buatan warga desa jika memenuhi syarat. Bantuan pipa dan alat pompa akan diberikan. Mata Hadi berbinar, tapi ia tahu ini belum akhir perjuangan. Masih banyak yang perlu diperbaiki agar saluran terlihat layak. Hari itu juga ia mengumpulkan warga dan berkata, kita buktikan bahwa meski kita dari desa kecil, kita bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Semangat itu seperti angin baru. Semua bergerak, warga bekerja siang malam. Bahkan anak-anak membawa air untuk mencampur semen penampungan. Desa yang dulu sunyi, kini bergema oleh suara cangkul, palu, dan tawa. Hari yang ditunggu tiba. 3 mobil pick-up masuk ke desa, membawa tim survei dan perwakilan dinas. Mereka turun dengan sepatu bot dan alat pengukur. Warga menatap dari jauh, gugup tapi bangga. Hadi memimpin rombongan meninjau jalur air dari bukit hingga ke penampungan desa. Di sepanjang jalan, mereka melihat bambu-bambu yang rapi, air yang mengalir meski kecil tapi stabil, dan warga yang tersenyum ramah. Seorang petugas menepuk bahu Hadi. Kami jarang melihat proyek gotong royong yang hidup seperti ini. Kamu luar biasa, nak. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti menghapus lelah berbulan-bulan. Malam itu, warga berkumpul di depan surau. Di bawah langit penuh bintang, suara doa bergema pelan. Pak Rukun memimpin tahlilan kecil. Tak ada musik, tak ada pesta, hanya harapan yang mengalir bersama angin malam. Hadi duduk di samping ibunya yang kini mulai tersenyum setelah lama murung. Kalau nanti
airnya bisa sampai rumah kita. Bu nggak perlu lagi jalan jauh bawa jerigen, katanya. Ibunya menatap lembut. Nak, kamu sudah membawa kehidupan untuk banyak orang. Ibu cuma ingin kamu bahagia. 3 minggu kemudian, bantuan dari dinas datang. Pipa-pipa plastik, pompa air kecil, dan tangki penampung dipasang. Pagi itu, seluruh desa berkumpul di halaman penampungan utama. Petugas menyalakan pompa. Dalam hitungan detik, air jernih keluar deras dari pipa dan mengalir ke selokan kecil, lalu ke rumah warga. Anak-anak berteriak gembira. Beberapa warga meneteskan air mata. Ibu Hadi memeluk anaknya erat-erat. Alhamdulillah. Akhirnya, air ini bukan cuma untuk kita, tapi untuk seluruh desa. Hadi tersenyum, menatap aliran air yang membasahi tanah retak yang dulu gersang. Kini, tanah itu hidup kembali. Beberapa bulan berlalu. Desa itu berubah. Pohon-pohon mulai tumbuh hijau. Kebun sayur bermunculan di pekarangan. Dan suara tawa anak-anak terdengar setiap pagi. Warga mulai bisa menanam padi di sawah yang dulu tandus. Air mengalir hingga ke rumah terakhir di ujung desa. Suatu sore, Hadi duduk di tepi sungai bersama Pak Rukun dan 2 relawan kota. Ia tersenyum melihat air mengalir tenang, menyentuh batu-batu yang dulu kering. Saya cuma ingin desa ini tidak haus lagi, katanya pelan. Raka menepuk bahunya. Kau bukan hanya memberi air, Hadi. Kau memberi harapan, dan senja pun turun perlahan, menyelimuti desa yang kini tak lagi kering, tapi penuh kehidupan. Air untuk desa kering kini benar-benar menjadi air untuk harapan.